Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Karma dengan NPM 115 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem ERP, yaitu produksi dan material. Di sini ada latar belakang sistem manufaktur, di mana sejarah sistem manufaktur ini menunjukkan evolusi sistem yang dirancang untuk memesan ulang persediaan menggunakan titik pemesanan ulang ke sistem yang menyesuaikan jadwal produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Peningkatan fleksibilitas, peningkatan responsivitas terhadap permintaan pelanggan, dan peningkatan integrasi adalah tema yang terkait dengan evolusi sistem manufaktur. Sistem manufaktur pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an dirancang untuk mengelola produksi bervolume tinggi dari beberapa produk, menggunakan basis data berbasis mainframe yang besar dan dirancang untuk menerapkan rencana produksi skala besar untuk memenuhi permintaan yang konstan. Namun, jika terlalu banyak yang diproduksi ini, maka kelebihan persediaan bisa menjadi masalah yang signifikan. Pada akhir tahun 1980-an, produksi produk baru untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini berarti bahwa jadwal produksi harus lebih mudah diubah dan fleksibel untuk mengakomodasi perubahan permintaan pelanggan. Sistem eksekusi manufaktur, atau biasa disebut dengan MES, memberikan umpan balik dan kontrol berkelanjutan terhadap proses manufaktur. Pada tahun 1990-an, sistem ERP berperan penting dalam mengintegrasikan manufaktur proses dengan proses bisnis lainnya. Sistem ERP mengelola proses di seluruh rantai pasokan sehingga kebutuhan pelanggan akan informasi tentang produk dan layanan terpenuhi. Selanjutnya ada masalah dengan sistem produksi tradisional, di mana banyak masalah dengan sistem tradisional terjadi karena kurangnya integrasi antara perencanaan produksi, penjualan, pembelian, dan akuntansi. Jika rencana produksi tidak dikaitkan dengan tingkat penjualan yang diharapkan, maka mungkin tidak ada persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan. Prakiraan produksi yang tidak akurat memicu keputusan pembelian yang salah oleh manajemen material, sehingga menyebabkan kelebihan bahan baku dan persediaan barang jadi. Persediaan berlebih ini memengaruhi arus kas dan profitabilitas bisnis karena persediaan tersebut merupakan biaya yang signifikan. Untuk meminimalkan persediaan berlebih, produksi ini harus didasarkan pada perkiraan penjualan yang akurat. Selanjutnya ada sistem produksi, di mana sistem produksi ini mencapai tujuan yang diantaranya ada menyusun rencana produksi, kedua ada memperoleh bahan baku, ketiga ada menjadwalkan peralatan, fasilitas, dan tenaga kerja untuk memproses bahan-bahan tersebut, lalu yang keempat ada mendesain produk dan jasa, yang kelima ada memproduksi kuantitas yang tepat dan tingkat kualitas yang dibutuhkan pada waktu yang dibutuhkan oleh tujuan tertentu. Selanjutnya ada perencanaan produksi dan proses pembuatan, di mana proses tingkat operasional ini menangani aktivitas harian seperti pembelian, penerimaan, dan kualitas kontrol atau QC dan ada manajemen inventaris. Fungsi pembelian adalah untuk mendapatkan jumlah bahan baku dan persediaan produksi yang tepat. Dalam penerimaan barang diperiksa dan diterima dan diinformasikan tentang statusnya diteruskan ke akun piutang, inventaris, dan produksi. Di sini kontrol kualitas ini mengidentifikasi vendor yang mengirimkan bahan yang dibuat dengan buruk atau tidak dapat diandalkan. Selain itu terus memantau kualitas barang produksi. Yang mana sistem manajemen inventaris menjaga inventaris yang pada tingkat yang tepat. Alat manajemen inventaris lainnya ini adalah kuantitas pesanan ekonomis yang mengidentifikasi kuantitas pesanan ekonomis untuk setiap itemnya. Selanjutnya ada dukungan sistem informasi, di mana perencanaan produksi dan proses manufaktur ini didukung oleh sistem informasi. Yang pertama ada sistem pengumpulan data, yang kedua ada sistem manajemen material, yang ketiga ada sistem BOM, dan keempat ada sistem manajemen inventaris, dan kelima ada sistem akuntansi biaya. Selanjutnya ada perencanaan sumber daya material, di mana perencanaan kebutuhan material ini atau MRP mendukung proses
yang berikut diantaranya ada mengidentifikasi stok yang dibutuhkan untuk produksi yang direncanakan. Yang kedua ada menentukan lead time untuk mendapatkan stok dari pemasok. Yang ketiga menghitung tingkat stok pengaman. Dan keempat menghitung jumlah pesanan yang paling hemat biaya. Yang kelima ada membuat purchase order untuk stok barang yang dibutuhkan dalam jumlah yang tepat. MRP ini menggunakan input dari Master Production Schedule atau MPS yang menggunakan perakiraan penjualan untuk mengidentifikasi produk yang dibutuhkan dan kapan produk tersebut dibutuhkan. Nah, pada gambar tabel 3 ini ada kosakata MRP, di mana MRP ini adalah jumlah dan waktu pemesanan bahan baku untuk mendukung jadwal produksi utama atau MPS. Yang kedua ada BOM, di mana ini adalah resep bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Dan yang ketiga ada waktu tunggu, yaitu waktu bagi pemasok untuk menerima dan memproses pesanan dan mengirimkannya itu kepada produsen. Lalu yang keempat ada ukuran tanah, di mana yaitu jumlah produksi, dan kelima ada MPS, yaitu jadwal produksi utama. Dan keenam ada persyaratan, yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi. Yang terakhir ada pesanan yang direncanakan, yaitu bahan baku yang cukup untuk diproduksi. Selanjutnya ini ada sistem tepat waktu, di mana pada sistem tepat waktu ini lingkungan produksi dan manufaktur yang ideal adalah sistem just in time atau JIT, di mana persediaan tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk membuat sistem just in time ini, pemasok perlu mengirimkan material yang cukup untuk memenuhi jadwal produksi, sehingga perusahaan perlu mengembangkan hubungan kerja yang erat dengan pemasok untuk mewujudkan suatu pekerjaan. Pada poin kedua ini ada pemasok dapat menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau internet untuk memantau tingkat persediaan produsen dengan menghubungkan ke sistem persediaan mereka. Dengan cara ini mereka dapat mengisi kembali persediaan produsen berdasarkan JIT. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Perencanaan kapasitas ini memerlukan informasi terperinci tentang sumber daya manusia, BOM, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, ukuran lot, status bahan baku, pesanan di pabrik, dan waktu tunggu pemesanan. Hasilnya adalah rencana bertahap, waktu untuk setiap produk dan untuk setiap area kerja produksi. Selain itu, kapasitas personel perencanaan memperkirakan jumlah dan jenis pekerja, pengawas, dan manajer yang dibutuhkan untuk memenuhi rencana produksi utama. Sistem informasi desain dan pengembangan produk mengintegrasikan informasi tentang biaya komponen ke dalam desain atau rekayasa produk untuk mengurangi sebuah biaya. Misalnya, seorang perancang produk ini dapat membandingkan biaya komponen dari 2 atau 3 sumber alternatif dan membangun komponen yang paling hemat biaya ke dalam desain produk. Selanjutnya ada modul perencanaan produksi dan manajemen material, di mana modul ERP ini untuk perencanaan produksi dan perencanaan kebutuhan bahan pendukung manufaktur, perencanaan lantai pabrik kontrol, perencanaan lantai pabrik kontrol, manajemen inventaris, dan perencanaan kapasitas. Sistem ERP ini mengakses biaya data akuntansi melalui integrasi dengan sistem akuntansi keuangan, di mana sistem manufaktur ini juga terintegrasi komputer yang ideal dirancang untuk mengintegrasikan semua perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam manufaktur dengan menggabungkan basis data manufaktur. Konsep ini menghilangkan dokumen dan hambatan yang terkait dengan non-integrasi data. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya desain, mengurangi waktu tunggu, meningkatkan produktivitas proses rekayasa dan desain, mengurangi inventaris pekerjaan dalam proses, dan mengurangi biaya personel. Dengan sistem ERP ini, perkiraan penjualan digunakan untuk menentukan tingkat produksi dan untuk mengembangkan rencana produksi. Perakiraan penjualan merupakan masukan ke dalam penjualan dan operasi rencana yang menentukan kebutuhan sumber daya untuk produksi. Yang mana manajemen permintaan membuat MPS yang menentukan jumlah dan tanggal untuk produk jadi. Komponen MRP ini mengembangkan rencana material terperinci yang merupakan serangkaian rencana pesanan untuk bahan yang akan dibeli atau untuk bahan yang akan dipindahkan. Dan sistem ERP ini juga menyediakan integrasi.
komunikasi. Selanjutnya ada modul manajemen material. Konvergensi sistem MES dan ERP merupakan perkembangan terkini yang mana MES didefinisikan adalah sistem pabrik yang mana sistem informasi dan komunikasi lantai yang memberikan umpan balik dari lantai pabrik secara real time. MES ini mendukung pengumpulan data, penjadwalan terperinci, tenaga kerja manajemen kualitas, manajemen pemeliharaan, pelacakan produk, dan analisis kinerja. Vendor ERP memperluas modul mereka agar lebih dekat dengan lantai pabrik, sedangkan vendor MES ini memperluas solusi lantai toko mereka untuk mencakup aplikasi front-end dan back-end seperti pemenuhan pesanan dan sistem manajemen gudang. Selanjutnya ada sistem perencanaan dan penjadwalan lanjutan atau APS yang bekerja dengan sistem ERP dengan menyediakan analisis bisnis dan kemampuan dukungan keputusan. Sistem APS ini memanfaatkan data yang ada dalam sistem ERP perusahaan untuk memberikan dukungan keputusan bagi perencanaan produksi, perencanaan permintaan, dan perencanaan transportasi. Selanjutnya ada pengumpulan data, di mana data waktu nyata ini dikumpulkan langsung dari lantai toko menggunakan perangkat seluler dan yang mendukung internet. Kemampuan kode batang dan antarmuka yang mudah mengotomatiskan pengumpulan data rutin dengan antarmuka pengguna seluler mengoptimalkan aliran informasi hingga 300% atau lebih. Yang memilih sistem pengumpulan data yang terintegrasi dengan paket ERP yang kuat memberi perusahaan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya ada strategi e-business, di mana e-business ini menawarkan potensi untuk meningkatkan manajemen material dengan memfasilitasi komunikasi antara semua tautan di rantai pasokan. Nilai transaksi perdagangan elektronik antar bisnis atau B2B ini meningkat dari 43 dolar miliar pada tahun 1998 menjadi 1,3 dolar triliun pada tahun 2003. Hal tersebut adalah 10 kali lipat nilai bisnis untuk perdagangan elektronik konsumen. Sehingga aplikasi B2B ini memungkinkan organisasi pengadaan untuk berinteraksi dengan banyak pemasok, menciptakan persaingan yang lebih ketat. Internet memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan mudah, sehingga pembeli bisnis ini memperoleh keuntungan dari maraknya e-marketplace atau bursa, di mana elektronik marketplace ini menggabungkan pembeli, penjual konten dan layanan bisnis, menjadikan pasar yang terfragmentasi secara tradisional menjadi lebih efisien, sehingga menurunkan biaya melakukan transaksi dengan menghilangkan proses yang tidak efisien yang merupakan bagian dari sistem berbasis kertas tradisional rantai pasokan. Teknologi web memungkinkan pemasok melihat permintaan proposal atau RFP, spesifikasi teknis dan persyaratan pembelian sehingga mereka dapat merespon lebih cepat untuk memenuhi persyaratan tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.